Laporan saya Januari 2020, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Betul. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Juwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi, terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru, didampingi simpatisan keduanya.
Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani.
Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2020, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Betul. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini
Performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Juwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi, terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru, didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Soeharto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM, mak-mak juga, ya.
Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita
tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Juwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi, terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru, didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional
dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis antiko LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK.
Laporan saya Januari 2022. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Betul. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru, didampingi simpatisan keduanya.
Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Kapolri Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga. Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani.
Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watin Press. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini
Performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Tokoh Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya KNRI. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Bang Marwan, Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti PLGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, mak-mak juga,
Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita.
tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Juwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari Universitas Negeri
rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah pindah ke NRI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti-korupsi BLGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, mak-mak juga. Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK.
Laporan saya Januari 2022. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya.
Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah pindah ke NRI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti PLGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani.
Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insyaallah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini
performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari Universitas Negeri, rektor dari Universitas Swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya KNRI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM, mak-mak juga, ya.
Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela.
Ini persoalan serius. Saya kira Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, catat dulu itu. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Juwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi, terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru, didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta,
mahasiswa dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya TNI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis antiko LGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga. Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK.
Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya.
Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya TNI. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti PLGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani.
Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watin Press. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Pak. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini
Performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari Universitas Negeri, rektor dari Universitas Swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya KNRI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti LBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, mak-mak juga,
Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal juga menambahkan KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, saudara, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Indonesia hari ini kebanyakan ada oknum partai bukan menegakkan UUD 1945. Tapi dikatakan oleh Rizal Ramli malah banyak yang merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan. Sebelumnya diketahui saudara, ia secara ramai-ramai bersama tokoh lain seperti Amin Rais menggeruduk kantor KPK. Secara terang-terangan di depan gedung KPK, Rizal Ramli dan sejumlah simpatisannya mengatakan bahwa tidak disambut dengan baik. Ia menyebut dirinya bersama rombongannya disambut dengan arogan oleh KPK. Laporan saya Januari 2020, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watin Press. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah, Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita.
tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Halo selamat sore saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuwanita. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan Senin 21 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli saat ditemui oleh sejumlah awak media. Pihaknya mengaku menagih janji terkait laporan kasus dugaan korupsi terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN era Jokowi untuk segera diusut. Rizal Ramli mengaku kecewa karena kedatangannya ke kantor KPK disebutnya tidak disambut dengan baik. Tampak Rizal Ramli mengenakan kemeja warna army dan Amin Rais mengenakan kemeja biru didampingi simpatisan keduanya. Mereka juga sempat tersulut emosi karena kurang mendapatkan respons yang baik dari KPK. Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli di depan gedung KPK. Selain itu, saudara, diketahui para simpatisan juga sempat meneriakkan atau maksud kami meneriaki petugas KPK yang berada di dalam ruangan. Rizal Ramli dan rombongan menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tidak dilayani dengan baik oleh KPK saat hendak menagih janji kasus tersebut. Tampak Rizal Ramli juga menggebu-gebu ketika menyampaikan unek-uneknya terkait kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari Universitas Negeri
rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Udah punya KNRI ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Bang Marwan, Tafril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti PLGI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, mak-mak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Rizal Ramli, menilai korupsi saat ini lebih ganas dan brutal ketimbang zaman Orde Baru. Atas hal inilah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi,